warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang manusia dan manusia purba. Pengertian manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini. Namun terdapat teori lain yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan evolusi antara kera dan manusia karena ada perbedaan signifikasi dari jauh. Fosil manusia purba ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pteropus eprutus yang memiliki arti manusia berjalan tegak ini memimpin tim menemukan fosil tengkoraknya di Trinil Ngawi pada tahun 1991. Berdasarkan lokasi atau lapisan penemuan fosilnya, maka Pteropus eprutus hidup sekitar 30.000 tahun hingga 1 juta tahun yang lalu. Berikut ini ciri-ciri manusia purba. Pterocanthropus eprutus bentuk tengkorak memiliki tonjolan kening yang tebal, berhidung lebar dengan tulang pipi kuat dan menonjol. Tinggi badan 165 cm sampai 180 cm. Memakan daging dan tumbuhan, memiliki rahang bawah yang kuat. Homo sapiens oleh para peneliti dianggap sebagai yang termuda dibanding manusia purba lain. Berdasarkan fosil yang ditemukan, Homo fosil diperkirakan hidup antara 15.000 tahun hingga 40.000 tahun sebelum Masehi. Homo sapiens memiliki kemampuan berpikir dan kecerdasan di atas manusia purba lainnya. Hal ini ditunjukkan dari volume otaknya yang hampir sama dengan manusia lain. Modern. Ini ciri-ciri manusia purba Homo sapiens. Tinggi badan 130 cm sampai 210 cm. Kapasitas otak yang lebih berkembang daripada manusia purba lainnya. Otot punya gigi dan rahang menyusut. Tonjolan kening berkurang dan memiliki dagu. Ciri seperti ras mongoloid dan australopithecus. Kehidupan manusia purba. Zaman ketika manusia purba hidup merupakan masa di mana seluruh kehidupan masih bergantung dengan alam. Pola kehidupan masa purba antara lain sebagai berikut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini manusia berburu dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan makanan bagi kelompoknya. Ciri kehidupannya adalah tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup sendiri atau dalam kelompok kecil, mengumpulkan makanan berupa umbi-umbian, menggunakan kapak genggam dan berburu hewan, menepati gua, membuat lukisan cap jari tangan dan babi rusa dalam keadaan terpana. Lukisan tersebut dibuat menggunakan warna putih dan merah. Masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia telah mengenal bercocok tanam dan tinggal dalam suatu wilayah lebih lama. Ciri-ciri kehidupan adalah mulai menetapkan di sekitar lokasi bercocok tanam, mulai menggenakan pakaian dari kulit hewan dan kulit kayu, membuat rumah dari kayu, berpindah jika tanah sudah tidak subur, menggunakan alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi dan kapak lonjong, menggunakan perhiasan. Masa mengenal kepercayaan. Pada masa ini manusia telah mengenal kepercayaan terhadap sesuatu seperti matahari, hewan, pohon lainnya. Ciri-ciri kehidupan adalah melakukan upacara-upacara tertentu sebagai tanda jika terdapat kekuatan yang melebihi manusia, mulai membangun bangunan besar untuk upacara-upacara tertentu. Masa perundagian. Pada masa ini manusia memiliki kehidupan lebih maju. Ciri-ciri kehidupannya adalah mulai tinggal dalam sebuah desa atau perkampungan dalam waktu yang cukup lama, telah mampu mengolah logam dan dibuat perhiasan seperti cincin atau kalung, mengenal sistem perdagangan sederhana yaitu barter untuk mendapatkan logam hasil bercocok tanam, hewan, dan lain. 3 jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo solonensis. Fosil manusia purba ditemukan oleh von Koenig-Waltz dan Weidenreich pada tahun 1933-1924.
Di lembang Sungai Begawan, Solo, fosil yang ditemukan berupa tengkorak yang memiliki volume seperti kera. Homo wajan Ulang-ulang. Homo- Oke, aku sambung. Homo wajankensis fosilnya ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1889 di daerah Wajak, Tulungagung. Homo wajakensis telah menggunakan peralatan yang terbuat dari batu dan tulang untuk berburu serta meramu. Homo floresiensis, manusia purba, dikenal dengan nama manusia hobbit dan Flores karena memiliki bentuk tubuh kerdil. Udah. Bejana perunggu. Bejana ini adalah peninggalan yang terbuat dari penunggu. Bentuknya mirip gitar Spanyol tanpa. Bejana ini adalah peninggalan yang terbuat dari penunggu. Bentuknya mirip gitar Spanyol dan tanpa penegang. Benda ini ditemukan di Madura dan Sumatera. Kapak corong adalah kapak yang terbuat dari perunggu dan bagian atasnya berbentuk mirip corong. Alat purba ini ditemukan di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. Lonjong dengan pakai lebar dan tajam pada ujung akan diikat dengan gagang agar dapat digunakan. Kapak lonjong adalah batu yang diasah hingga halus, ditemukan di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Maihir yaitu sebuah tugu batu raksasa tinggi dan besar, dahulu digunakan untuk tempat pemajuan manusia prasejarah. Dolmen yaitu batu yang disusun berbentuk meja dan digunakan manusia zaman dahulu untuk menyimpan gergaji persembahan. Corkapus adalah peri mati yang terbuat dari batu. Arca merupakan peninggalan masa lampau berupa batu yang dipahat hingga membentuk makhluk hidup tertentu. Bejana, penunggu bejana ini adalah peninggalan yang terbuat dari penunggu, bentuknya mirip gitar Spanyol. Genggam alat ini digunakan purba jenis untuk berburu. Struktur dan bentuknya masih sangat sederhana, yaitu hanya satu bagian sisi yang tajam. Kapak genggam digunakan dengan cara digenggam untuk memotong benda. Alat ini ditemukan beberapa situs purba seperti Trunyan, Bal, Abangkal, Kalimantan Selatan, dan Kalianda, Lampung. Alat serpi. Alat ini digunakan oleh manusia zaman dahulu, masuk memotong dan melubangi kulit binatang. Bahan pembuatannya adalah serpian batu dari batu yang dibuat menjadi kapak genggam. Penemuan alat serpi terdapat di Gombong, Jawa Tengah. Dan kapak persegi. Peralatan ini dibuat dari batu yang digunakan untuk memahat, mencangkul, dan berburu. Bentuknya segi empat, di mana kedua sisinya diasah halus. Pada salah satu pangkal diberi lubang untuk memasang tangkal. Alat ini banyak ditemukan situs-situs purba mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dengan pangkal lebar dan tajam. Pada bagian ujung akan diikat dengan pegang agar dapat digunakan. Kapak lonjong adalah batu nisa hingga halus dan ditemukan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bukti keberadaan manusia purba di Indonesia. Peralatan manusia purba. Bukti keberadaan manusia purba di Indonesia juga didukung oleh peninggalan berbagai macam perakas yang digunakan untuk membantu kehidupan mereka. Berikut ini adalah alat-alat manusia purba antara lain. Kapak ganggap. Alat ini digunakan oleh manusia purba jenis Corkapus untuk berburu. Struktur dan bentuknya masih sangat digunakan oleh manusia purba untuk berburu. Struktur dan bentuknya masih sangat sederhana, yaitu hanya satu bagian sisi yang tajam.